Berikut beberapa informasi seputar gereja untuk Anda. Berikut ini adalah jadwal ibadah online GBI Kasih Kristus minggu ini. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur, berikut informasi mengenai rekening gereja. Demikian informasi untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Doesn't matter where I run. Shalom. Bagaimana kabarnya saudaraku? Biarlah semoga keadaan ini tidak mengurangi sukacita kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan biarkan keadaan ini mengurangi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biar Dia tetap Raja dipermuliakan hari ini, sekarang sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama yuk bangkit berdiri, tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan. Hey. Naikkan pujian ini, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi
Yesus Kristus hari ini dan selama-lamanya. Dia Tuhan, Dia Raja kita. Dia tidak berubah, Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Jangan biarkan hidup kita terlena oleh karena kesusahan, kesulitan dalam kehidupan ini. Tetapi boleh hidup kita tetap percaya kepada satu nama yang menyelamatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia menderita, tapi Dia bangkit dan Dia naik ke sorga, membuktikan Dia punya kuasa untuk menyelamatkan setiap kita. Amin. Kita mau naikkan pujian. Kau Tuhan yang besar Tuhan. Kuasa-Mu besar Tuhan. Engkau sanggup melampaui segalanya Tuhan. Engkau sanggup mengalahkan kematian. Engkau boleh bangkit dari kubur dan menyatakan bahwa Engkau berkuasa hari ini selama-lamanya. Engkau jadi Raja buat setiap kami. Terima kasih Bapa, ajar setiap kami untuk tetap percaya dalam kehidupan kami. Dalam segala perkara kami mau katakan, aku punya Tuhan yang begitu besar. Aku punya Tuhan yang begitu berkuasa, yang menyelamatkan hidupku, yang menyelamatkan Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada. Amin Tuhan. Di dalam-Mu. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Aku percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kita punya Tuhan yang berjanji setia. Letakkan pengharapan-Mu kepada nama itu. Selalu ada di dalam-Mu. Ya Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Amin. Seluruh hidupku aku percaya Tuhan. Ya, sama-sama katakan dengan imanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan
yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang hebat dan besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu Tuhan. Sekali lagi katakan, imanku bersepakat. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, kami membuka hati untuk sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang tidak pernah terjadi pada siapapun, peristiwa yang hanya terjadi sekali dan tidak akan terjadi lagi, yaitu Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, mati, bangkit dan naik ke surga. Yang kami peringati pada hari ini, kami beribadah bersama-sama untuk mengingat betapa hebat karya dari Yesus sendiri. Kami membuka hati untuk firman-Mu. Bicara dan ajarkan kami supaya kami faham sekaligus mentaati. Ajar kami setia dan ikut dalam proyek pemulihan kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersedia mendengar firman-Mu. Amin. Shalom saudaraku. Kali ini kita akan memperingati hari atau saat Yesus naik ke surga. Sebuah momen yang tidak pernah terjadi, tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Yesus. Sebab Yesus itu Tuhan. Kenaikan Yesus lazimnya terjadi pada hari Kamis. Terjadi setelah Yesus bangkit 40 hari ia bersama dengan murid-muridnya meneguhkan, mengajar, menguatkan. Setelah itu dia naik ke surga di sebuah bukit disebut Bukit Zaitun tidak jauh dari kota Betania. Saudaraku, saya memberikan tema firman Tuhan saat ini sekaligus merayakan, mengingat, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan tema kepastian menuju surga atau kepastian ke surga mulia. Saya mengajak saudara untuk membaca teks ayat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dari ayat ini ingin saya perjelas. Waktu Yesus akan naik ke surga, murid-muridnya tidak sadari itu. Lalu muridnya bertanya, Tuhan, setelah muridnya tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka tahu Tuhan Yesus sanggup memulihkan kerajaan Israel yang sedang dijajah, maka murid-muridnya bertanya, maukah engkau pada masa sekarang ini memulihkan kerajaan Israel?
mau melepaskan, mendepak penjajahan Romawi dari tanah Israel. Lalu Tuhan menjawab bahwa engkau tidak perlu tahu kapan waktunya Bapa yang akan mendirikan kerajaannya. Nah, kerajaan yang Bapa inginkan bukanlah membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Nanti kita akan lebih lanjut melihatnya. Lalu ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau nanti Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di seluruh Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, lalu terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya. Bukan hanya 12 orang, ada murid-murid yang lain. Dan awan menutup Yesus dari pandangan mereka. Kata-kata ini penting untuk kita cermati. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, melihat karena kagumnya, termangu-mangu, terheran-heran karena belum pernah terjadi ada manusia naik ke surga begitu rupa. Waktu Yesus naik, tiba-tiba berdiri 2 orang berpakaian putih. Pasti ini bukan manusia biasa, dekat murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri hanya melihat ke langit? Yesus yang kamu lihat tadi terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama dalam kemuliaan seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku, dari ayat ini ada beberapa poin yang perlu saya jelaskan kepada saudara. Bahwa Yesus naik ke surga itu bukan cuma tradisi, tapi membuktikan bahwa surga itu ada. Apa yang agama ajarkan? Banyak agama di bumi ini, agama hanya menawarkan begini caranya, begitu caranya supaya kamu ke surga. Mudah-mudahan saja kamu sampai pada tujuan. Tidak pernah ada kepastian. Kenapa? Karena Tuhannya tidak turun. Karena Tuhannya juga tidak naik. Jadi bagaimana bisa membuktikan bahwa surga ada? Jadi dengan kenaikan Isa Al-Masih, dengan kenaikan Yesus Kristus, membuktikan surga itu ada. Kenapa begitu? Yang pertama, karena Yesus sendiri berasal dari surga. Yohanes 3:13 mengatakan demikian. Tak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Tak ada. Selain dari Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yang kita rayakan Natal itu menandakan, membuktikan Allah itu turun menjadi manusia. Asalnya dari surga. Jadi ayat ini ingin memperjelas bahwa Yesus itu Allah manusia, berasal dari surga, turun dari surga menjadi manusia, lalu mati menggantikan dosa kita. Setelah dia mati, bangkit, dia naik lagi ke tempat asalnya. Itu maksudnya dari ayat ini. Berikutnya saudara, Yesus datang ke dunia ini bukan mengajar agama, bukan mengajar sebuah faham kepercayaan, tapi dia memberi jalan. Dia membuktikan bagaimana pergi ke surga itu. Dia sendiri jalan, dia sendiri adalah pemilik surga. Jadi Yesus atau kekristenan bukanlah menawarkan agama Bapak Ibu. Kita tidak perlu memperdebatkan agama mana yang benar, tapi kita mempertanyakan Tuhan mana yang benar. Tuhan mana yang memberi jaminan saudara dan saya masuk surga setelah kematian ini. Yang memang manusia butuhkan bukan agama. Yang kita butuhkan manusia berdosa adalah kepastian setelah mati ini surga tempatnya. Kepastian dosa kita ditebus, layak kita masuk surga. Itu yang dibutuhkan manusia. Untuk membuktikan apakah Yesus benar ke surga, ada 6 yang tertulis dalam kitab suci. Yang pertama, Yesus sendiri sebelum dia ke surga, dia menubuatkan. Dia semacam ingin meramalkan agak sedikit keliru, tapi ini menubuatkan itu sesuatu yang pasti terjadi. Tertulis dalam Yohanes 16 ayat 5 sampai 8.
Tetapi sekarang aku pergi kepada Bapa di surga yang mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana aku pergi. Tapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, menyampaikan sesuatu yang terjadi, sebab itu hatimu nanti bisa berduka. Nah, yang benar kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna, kata Yesus, bagi kamu jika aku pulang ke surga, jika aku pergi ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, roh penghibur itu, Roh Kudus, tidak akan turun kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus roh penghibur itu kepadamu. Dan kalau ia datang, roh penghibur itu datang, Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafkan dunia ini akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman yang benar. Mana Allah yang benar, mana hakim dunia yang benar. Itu tugasnya. Nah, itulah nubuat bahwa Yesus sudah menyampaikan lebih dahulu sebelum dia naik ke surga. Dia berkata lebih baik aku pulang, dan ternyata betul dia pulang ke surga. Yang kedua, buktinya adalah banyak saksi melihat. Di dalam pengadilan saja kalau ada 1-2 saksi dianggap sebuah kebenaran. Apalagi Tuhan Yesus waktu naik ke surga, bukan cerita, bukan dongeng, tapi disaksikan murid-muridnya, bukan hanya 12, diperkirakan hampir 500 orang. Waktu dia membawa muridnya di Bukit Zaitun, sementara dia berbicara, ia terangkat, disaksikan ratusan orang. Itu sebuah kebenaran. Seperti Kisah Rasul pasal 1:9 mengatakan, sesudah Yesus mengatakan hal tadi, terangkatlah ia. Ya, bukan dengan mesin, bukan dengan alat, karena dia Allah. Terangkatlah dia, disaksikan oleh mereka. Kata mereka itu lebih dari 1, saudaraku. Dan awan, penting itu, dan awan menutup pandangan Yesus terangkat dari murid-muridnya. Itu bukti yang kedua. Bukti ketiga, ada kalimat tadi. Pada saat terjadi Yesus terangkat, kemudian awan menutup. Nah, awan itu terjadi kapan? Kalau malam hari gelap, nah kelihatan. Jadi kejadian Yesus terangkat itu siang hari. Kalau siang hari jelas sekali. Dan itu merupakan bukti ketiga, terangkatnya Yesus pada siang hari terlihat dengan jelas. Bukti yang keempat, terjadi Yesus terangkat itu bukan di satu ruangan tersembunyi, bukan sembunyi-sembunyi, bukan kata orang, tapi di ruangan terbuka di sebuah bukit namanya Bukit Zaitun. Itu bukti yang luar biasa. Dan yang kelima, Roh Tuhan sendiri meneguhkan, Roh Tuhan mengiyakan. Dalam Yohanes 14 ayat 16-17, aku akan minta kepada Bapa, kepada Allah, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal Roh Kudus itu. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia akan menyertai kamu dan kamu akan diam, dia akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Meneguhkan, Roh Kudus sendiri meneguhkan. Dan yang terakhir, yang keenam, malaikat sendiri meneguhkan dengan pernyataan dalam Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka murid-muridnya menatap ke langit, waktu Yesus naik itu tiba-tiba berdiri 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Itu pasti bukan muridnya, itu malaikat Tuhan. Ya, malaikat Tuhan bisa saja ditunggalnya, bisa juga malaikat Tuhan jadi saksi dan meneguhkan dan berkata kepada murid-muridnya, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu hanya berdiri melihat ke langit? Yesus yang tadi barusan terangkat ke surga meninggalkan kamu itu akan datang kembali dengan cara yang sama, dalam kemuliaan, terangkat dalam kemuliaan, turun dalam kemuliaan. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dan ini bukti-bukti yang sangat kuat. Bukti bahwa Yesus sungguh naik ke surga. Bukan kata orang, bukan kata siapa-siapa. Untuk apa semua karya Yesus dari mulai mati, bangkit, naik ke surga, nanti akan turun lagi.
salah satu tujuan dari karya Tuhan ini adalah dia ingin memulihkan kerajaan. Dia ingin memulihkan kehidupan ciptaannya. Dunia ini saudaraku telah rusak. Dunia ini rusak akibat dosa yang dibuat oleh manusia. Akibat dosa yang dibuat oleh manusia, dunia dibawa kutuk. Yang tertulis dalam Kejadian pasal 3, kutuk yang pertama dialami oleh Kejadian dituliskan, yaitu datangnya penyakit. Datangnya penyakit, dan penyakit itu bertambah-tambah, tidak berkurang, malah sangat membahayakan. Dimulai dari sakit bersalin dialami oleh wanita, sekarang penyakit corona pun belum ditemukan vaksinnya. Banyak lagi virus-virus lain yang juga mewabah kemana-mana. Kemudian kutuk yang kedua akibat dosa, rusaknya kehidupan ini, tanah jadi gersang, tanah tumbuh onak duri, sulit bercocok tanam. Yang ketiga, kesusahan mencari nafkah. Dengan berpeluang engkau mencari nafkah, sehingga terjadi kemiskinan menyeluruh, mewabah ke seluruh dunia. Setelah corona ini diperkirakan akan terjadi resesi ekonomi dunia, akan bertambah-tambah lagi orang mengalami kemiskinan, dan tidak sedikit orang yang akan mati kelaparan. Dan akibat kutuk dari dosa itu, manusia menjadi tua. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Akhirnya manusia harus mengalami kematian. Itulah keadaan dunia yang telah rusak, yang awalnya Tuhan ciptakan dalam keabadian, tapi dirusak akibat dosa manusia. Nah, karena itulah Tuhan datang ke dunia ini, ingin memulihkan. Kapan kehidupan ini dipulihkan? Sudah terjadi. Kapan? Sudah terjadi waktu Yesus disalibkan. Itulah awal pemulihan kerajaan. Itulah awal pemulihan penebusan. Itulah awal terbentuknya kerajaan Allah. Dipulihkannya dosa manusia dengan penebusan Kristus. Sudah berjalan dan terus berjalan. Yang kedua, terus berjalan kapan? Ketika Roh Kudus turun, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, Roh Kudus meneruskan pemulihan kerajaan Allah, kehidupan bagi kita orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga, puncaknya nanti kerajaan Allah, pemerintahan Tuhan, pemulihan kehidupan ini, puncak sempurna terjadi saat ketika Yesus turun untuk kedua kalinya. Dia berjanji, semua janji-janji dan nubuatannya sudah terjadi. Tinggal satu yang kita tunggu, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan itu menjadi puncak kerajaan Allah. Jadi puncak pemulihan, puncak penyempurnaan dari karya Tuhan. Dalam Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 17 berkata demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara supaya kamu tidak mengetahui tentang orang meninggal. Supaya kamu jangan berduka seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Allah. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, kita yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Sebab pada waktu nanti tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat meniup sangkakala, meniup nafiri Allah, ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan. Sesudah itu kita yang masih hidup akan diubahkan dan diangkat bersama-sama dengan mereka. Menyongsong Tuhan yang dari atas dari sorga turun di awan-awan menjemput kita. Demikianlah kita akan bersama-sama dengannya selama-lamanya. Itulah penyempurnaan kerajaan dan pemerintahan Tuhan. Disitulah terjadi pemulihan kehidupan. Kita tidak lagi di bawah kutuk dosa. Kita tidak lagi di bawah kutuk tadi. Renta, penyakit, kesusahan, tua dan mati. Kita hidup dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Sementara kita menunggu pemulihan kerajaan Allah. Pemulihan pemerintahan Tuhan. Pemulihan kehidupan. Maka Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus bagi kita. Supaya apa? Roh Kudus salah satu tujuan terbesarnya agar kita dipenuhi jadi saksi. Jadi saksi supaya kita bersaksi sesuai firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa.
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem tempat terbitnya Injil Tuhan. Pergi ke Yudea, pergi ke Samaria sampai seluruh dunia. Dengan kata lain, dimanapun anak Tuhan ada, dia harus jadi saksi. Saksi tentang penembusan, saksi tentang pemulihan, saksi tentang penebusan, saksi tentang pemulihan kerajaan Allah. Supaya semua orang juga diselamatkan. Saudaraku, lalu yang kedua, sementara kita menunggu Roh Kudus memenuhi kita menjadi saksi, maka Tuhan yang sudah di sorga sekarang ini sedang menyiapkan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 1-3 berkata, jangan gelisah hatimu, hai saudara-saudaraku, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, kalau itu tidak terjadi, aku tidak akan mengatakan kepadamu. Kalau aku katakan ini kepadamu, sebab aku sudah pergi ke situ dan sedang menyediakan tempat bagimu. Dan apabila, kata Tuhan Yesus, aku telah pergi dan sediakan tempat bagimu, aku akan turun, aku akan datang kembali dan membawa kamu sekalian di bumi ini ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Kalau begitu saudara, melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus, sebuah pengharapan besar yang tidak pernah terjadi pada kepercayaan lain. Tidak ada pengharapan seperti ini. Mari kita ikut dalam proyek pemulihan kehidupan kekal. Mari kita ikut dalam proyek Tuhan, membedah, memulihkan kerajaan Allah yang sempurna. Pemerintahan Dia sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Saudaraku, dalam hidup kita memiliki musim kehidupan. Tiap-tiap musim ada keindahan, tapi tiap musim juga ada kesusahan. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Allah Immanuel menyertai kita sampai selama-lamanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu
keindahan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudaraku, di akhir ibadah ini, sekali lagi saya mengajak saudara, mari ikut dalam proyek pemulihan kehidupan kekal. Sebuah proyek yang tidak pernah dikerjakan oleh siapapun juga, kecuali Allah sendiri. Melakukan proyek ini Allah membutuhkan pengorbanan. Melakukan proyek ini Allah harus menyerahkan nyawanya. Mari sebuah proyek yang sangat tak terhingga harganya. Ikutlah terlibat dalam proyek Tuhan agar pemulihan kehidupan kekal, agar kerajaan dan pemerintahannya itu dipulihkan secepatnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Hanya Engkau satu-satunya pemberita kebenaran yang pernah mati, bangkit, naik ke surga, disaksikan oleh ratusan orang, terbuka di alam terbuka, di siang hari, dan diteguhkan oleh malaikat dan Allah sendiri. Betapa luar biasanya proyek dan karya-Mu Tuhan Yesus. Ajak, bawalah kami dalam proyek Tuhan, dengan menjadi saksi Tuhan mulai dari di rumah. Kepada kawan-kawan, teman-teman sekalian, kami berdoa supaya setiap orang yang mendengar firman, mendengar kebenaran dari kami, membuka hatinya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus dosa, supaya kami pun semua terlibat dalam proyek Tuhan, tinggal saatnya nanti bersama-sama Tuhan dalam kekekalan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari kita mengangkat tangan. Bapa, kami memiliki keyakinan yang kuat dan teguh dalam Injil-Mu, dalam kebenaran-Mu. Kiranya sementara kami menunggu pemulihan kerajaan-Mu Tuhan, pemulihan pemerintahan-Mu yang abadi dan kekal itu, mohon kasih Bapa menyertai kami. Mohon Roh Kudus menyertai kami. Mohon cinta Yesus sekarang ada bersama sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.